Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi juga kepada Bapak dosen Hanafi Muslim MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Bapak Hanafi Muslim MPD, yang telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang kepemimpinan pendidikan Islam. Sebelum kita mempresentasikan materi hari ini, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami yang beranggotakan 3 orang, yaitu Muhammad Rizal selaku pemateri pertama, Nurul Amalia selaku pemateri kedua, dan Santi Oktaviani selaku pemateri ketiga. Dalam pembahasan kali ini akan menjelaskan tentang kepemimpinan pendidikan Islam yang meliputi pengertian kepemimpinan yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Rizal, fungsi-fungsi kepemimpinan dalam manajemen dan jenis-jenis kepemimpinan yang akan disampaikan oleh saudari Nurul Amalia, teori-teori kepemimpinan dan hal yang perlu diperhatikan dalam kepemimpinan lembaga pendidikan Islam yang akan disampaikan oleh saudari Santi Oktaviani. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan berasal dari kata pimpin apabila ditambah awalan mi menjadi memimpin, yang berarti menunjukkan jalan dan membimbing. Kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan untuk menggerakkan, mempengaruhi, memotivasi, mengajak, mengarahkan, menasihati, membimbing, menyuruh, memerintah, melarang, dan bahkan menghukum, serta membina dengan maksud agar manusia sebagai media manajemen mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan administrasi secara efektif dan efisien. Kepemimpinan adalah suatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga seseorang tersebut mampu menggerakkan orang-orang untuk melakukan perbuatan atau tindakan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Menurut Suharsimi Arikunto, kepemimpinan adalah suatu yang dilakukan untuk mempengaruhi anggota kelompok agar mereka dengan sukarela menyumbangkan kemampuannya secara maksimal demi mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan. Fungsi-fungsi kepemimpinan dalam manajemen. Fungsi kepemimpinan diwujudkan dalam interaksi antar individu dalam situasi sosial suatu kelompok atau organisasi. Fungsi kepemimpinan tersebut mengandung 2 dimensi utama, yaitu yang pertama, kemampuan pemimpin dalam mengarahkan atau direction. Yang kedua, tingkat dukungan atau support dari anggota organisasi. Fungsi kepemimpinan secara operasional dibedakan menjadi 5 pokok, yaitu yang pertama, fungsi instruktif ialah fungsi pemimpin sebagai komunikator menentukan apa, bagaimana, kapan, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. Kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan menggerakkan dan memotivasi orang lain agar mau melaksanakan perintah. Fungsi konsultatif ialah fungsi ini bersifat komunikasi 2 arah. Pada tahap pertama dalam usaha menetapkan keputusan, pemimpin kerap kali memerlukan bahan pertimbangan yang mengharuskannya berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya yang dinilai mempunyai berbagai bahan informasi yang diperlukan dalam menetapkan putusan. Fungsi partisipatif ialah dalam menjalankan fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Fungsi delegasi ialah fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang, membuat dan menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pimpinan.
Fungsi delegasi pada dasarnya berarti kepercayaan. Dan yang terakhir, fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Fungsi pengendalian ini dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. 3 fungsi utama dari pemimpin. Yang pertama, seorang pemimpin bertugas memberikan struktur yang jelas dari situasi-situasi yang rumit yang dihadapi oleh kelompoknya. Yang kedua, seorang pemimpin bertugas mengawasi dan menyalurkan perilaku kelompok yang dipimpinnya. Dan yang ketiga, seorang pemimpin bertugas sebagai juru bicara kelompok yang dipimpinnya. Jenis-jenis kepemimpinan. Kepemimpinan mandiri. Jenis kepemimpinan ini adalah kepemimpinan yang berfokus pada sistem dan prosedur. Kepemimpinan relasi. Jenis khususnya relasi antar manusia yang baik, sehingga diharapkan akan memperoleh hasil yang baik pula. Kepemimpinan dedikasi. Jenis kepemimpinan ini adalah kepemimpinan yang berfokus pada hasil karya, bahwasanya tanpa memperhatikan situasi dan kondisi karyawan yang bersangkutan. Kepemimpinan terpadu. Jenis kepemimpinan ini adalah kepemimpinan berdasarkan realita yang berfokus pada unsur manusia dan unsur hasil karya yang dinilai sama pentingnya. Teori-teori kepemimpinan. Di sini ada 2 teori kepemimpinan yang cukup menarik perhatian para pengamat dan praktisi pengembangan sosial. Teori yang pertama yaitu teori kepemimpinan karismatik. Dalam teori ini, memandang pemimpin sebagai individu yang memberikan inspirasi kepada pengikutnya melalui kata-kata, berbagai ide, dan perilaku mereka. Ciri-ciri kepemimpinan karismatik meliputi memiliki visi yang amat kuat atau kesadaran tujuan yang jelas. Maksudnya, mereka mampu mengkomunikasikan visi itu dengan efektif. Selanjutnya, mendemonstrasikan konsistensi dan fokus. Artinya, pemimpin karismatik di sini harus mempertunjukkan kekonsistenannya terhadap suatu permasalahan atau suatu pekerjaan. Dan yang terakhir, mengetahui kekuatan-kekuatan sendiri dan memanfaatkannya. Artinya, suatu pemimpin yang karismatik harus betul-betul paham terhadap dirinya sendiri, seperti keunggulannya, skillnya, atau performanya, sehingga dapat dimanfaatkan dalam suatu organisasi, sehingga dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat. Yang kedua, teori kepemimpinan transformasional. Dalam teori ini, memandang bahwa pemimpin harus dapat membimbing atau memotivasi pengikutnya ke arah tujuan yang telah ditentukan dengan cara menjelaskan ketentuan-ketentuan peran dan tugasnya. Selanjutnya tentang hal apa sih yang perlu diperhatikan dalam kepemimpinan lembaga pendidikan Islam? Nah, yang perlu diperhatikan dalam kepemimpinan lembaga pendidikan Islam yaitu koordinasi yang baik di antara para anggota organisasi atau madrasah. Dan di sini, kepala sekolah sangatlah menentukan keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Keberhasilan madrasah tersebut dalam mewujudkan suatu tujuan dapat dijadikan sebagai tolak ukur suatu keberhasilan kepemimpinan kepala sekolah. Menurut Wahjo Sumidjo, ia mengatakan bahwa keberhasilan sekolah adalah kepala sekolah, di mana di sini ia menjelaskan tentang beberapa aspek yang berkaitan dengan kepemimpinan, antara lain yang pertama karakteristik kepemimpinan, yang kedua gaya dan tipe kepemimpinan, yang ketiga peran dan tugas kepemimpinan kepala sekolah, dan yang keempat sifat-sifat kepemimpinan. Karakteristik kepemimpinan. Karakteristik kepala sekolah sangatlah kompleks, dan di sini ada 4 indikator yang dapat dijadikan acuan karakteristik kepala sekolah. Yang pertama, sifat dan keterampilan kepemimpinan.
Jadi, seorang pemimpin harus memiliki keterampilan umum dalam kepemimpinan. Pendidikan Islam itu antara lain memiliki keinginan untuk memimpin dan kemauan untuk bertindak dengan keteguhan hati. Selain itu, ia harus selalu mengadakan perundingan dalam situasi yang sulit. Yang kedua, kemampuan pemecahan masalah. Jadi, kemampuan kepala sekolah di lembaga pendidikan Islam dalam memecahkan suatu masalah, misalnya dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, keterampilan sosial. Jadi, kepala sekolah di lembaga pendidikan Islam harus mempunyai keterampilan sosial dengan menciptakan hubungan sosial atau bersilaturahmi. Dan yang keempat, kompetensi profesional. Yang dimaksud di sini adalah kepala sekolah di lembaga pendidikan Islam harus mengetahui prinsip-prinsip pendidikan, baik yang terkait dengan belajar dan mengajar. Gaya dan tipe kepemimpinan. Gaya kepemimpinan kepala sekolah adalah cara yang digunakan kepala sekolah dalam mempengaruhi perilaku anak buahnya. Gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas adalah gaya kepemimpinan yang lebih menaruh perhatian pada struktur tugas, penyusunan rencana kerja, penetapan pola organisasi, metode kerja, dan prosedur mencapai tujuan. Adapun tipe kepemimpinan kepala sekolah yang sering ditemukan di lembaga pendidikan Islam adalah tipe demokratis, di mana kepala sekolah berusaha menstimulasi bawahannya agar bekerja secara bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan bersama. Peran dan tugas kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan dituntut untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan kepemimpinan pendidikan dengan sebaik mungkin. Kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga pendidikan mempunyai tugas dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Dan di sini, peran dan tanggung jawab kepala sekolah di lembaga pendidikan Islam meliputi yang pertama, kepala sekolah sebagai pemimpin atau leader pendidikan. Artinya, kepala sekolah sebagai pemimpin seharusnya dalam praktik sehari-hari harus selalu berusaha bersikap bijaksana, arif, adil dalam artian tidak memihak satu sama lain. Yang kedua, kepala sekolah sebagai administrator. Artinya, sebagai administrator, kepala sekolah harus mempunyai pengetahuan tentang kebutuhan serta kesediaan administrasi di sekolah tersebut. Yang ketiga, kepala sekolah sebagai manajer. Artinya, peran kepala sekolah sebagai manajer dalam lembaga pendidikan Islam harus memiliki sifat yang sesuai dengan norma agama, misalnya dalam berbicara dan berbuat. Dan yang keempat, kepala sekolah sebagai supervisor. Artinya, supervisor di sini yaitu suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Sifat-sifat kepemimpinan. Sifat kepemimpinan yang baik diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, energik jasmaniah dan mental. Mempunyai daya tahan, keuletan, kekuatan, atau tenaga yang istimewa yang tampaknya tidak akan pernah habis, di mana seorang pemimpin harus dituntut untuk memiliki mental yang kuat. Yang kedua, kesadaran akan tujuan dan arah, di mana seorang pemimpin harus mempunyai tujuan yang jelas tentang pelaksanaan program yang ada di sekolah. Yang ketiga, keramahan dan kecintaan, di mana seorang pemimpin dituntut untuk mencintai seluruh bawahannya, termasuk orang-orang yang ditanggungnya. Yang keempat, integritas, meliputi keutuhan, kejujuran, dan ketulusan hati, di mana seorang pemimpin harus berkata jujur dalam situasi apapun. Yang kelima, penguasaan teknis, di mana seorang pemimpin harus memahami aspek-aspek atau teknis-teknis dalam suatu organisasi atau suatu sekolah. Yang keenam, ketegasan dalam mengambil keputusan, di mana seorang pemimpin harus memiliki sikap yang tegas dalam mengambil keputusan. Jangan sampai keputusan yang diambil dapat mengecewakan bawahannya.
Yang ketujuh, kecerdasan, di mana seorang pemimpin harus dituntut cerdas dalam melakukan segala sesuatu. Dan tentunya seorang pemimpin harus memiliki sifat yang cerdas. Dan yang terakhir, keterampilan mengajar, di mana seorang pemimpin harus mempunyai skill dalam mengajar dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dengan presentasi yang berjudul Kepemimpinan Pendidikan Islam dapat menambah wawasan teman-teman. Dan apabila ada tutur kata dari kelompok kami yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.